mash up the place. Untuk meminang suatu kodok itu satu cara adalah dengan kita beli bahan. Artinya kita ingin menikmati prosesnya, Pak Di. Jadi proses restorasinya itu kita bisa menikmatin dari nol sampai jadi. Sehingga konsekuensinya adalah itu membutuhkan waktu, kemudian budget. Yang ketiga yang gak kalah penting adalah pusingnya, itu udah pasti. Tapi itu semua, itulah namanya hobi. Ya, itu yang bisa membangkitkan passion kita, membangkitkan imun kita. Halo, sahabat otoholik. Pagi ini kita ketemu lagi di rumah hobi Pak DPI, BSD City, tetapi mengulasnya beda. Ini tentang VW kodok. Ada yang 1200, ada yang 1303, dan dari tahun 60-an sampai tahun 70-an. Tetapi saya tidak bisa mengulasnya VW kodok karena selalu teringat masa lalu mantan saya itu punya. Jadi saya tidak mau ngulas lah. Saya serahkan langsung ke sahabat baik saya yang punya rekam jejak masalah VW sangat istimewa. Monggo, Mas Boy namanya. Monggo. Oke, salam otoholik. Perkenalkan, nama saya Hadi. Di sini saya sebagai asisten dari Pak DB. Ya kan, di tengah-tengah pandemi COVID ini sebaiknya kita meningkatkan imun kita dengan mereview mobil hobi. Salah satunya nih, yang ada salah satu kolektor di rumah hobi Pak Di adalah VW kodok. Oke, kebetulan di sini kita lengkap nih. Ada yang tahapannya sudah jadi, ada yang masih bahan, sama yang lagi restorasi. Nah, nanti kita akan bahas detail untuk kondisi mobil seperti apa. Nah, untuk saat ini di belakang kita ini ada 4 mobil kodok, di mana yang 4-4-nya adalah tahun 70-an. Yang warna biru tua, biru muda itu tahun 72. Kapasitas mesin 1200. Sedangkan di belakang saya warna putih itu tahun 74 dengan tipe 1303, mesin kapasitas 1300. Ini kondisi masih bahan. Sedangkan yang restorasi itu lebih tua lagi, itu tahun 65. Tipenya 1200 dengan kapasitas mesin 1200. Itu tahapannya adalah tahapan restorasi. Nanti pasien berikutnya adalah yang putih. Ini masih bahan. Untuk proses restorasi di rumah hobi Pak DB, kita selalu mereview atau merefer dari buku manualnya yang diterbitkan langsung dari Jerman. Salah satunya adalah yang saya pegang ini. Ini adalah buku literatur untuk restorasi kodok. Dari tahun 50-an sampai tahun terakhir, yaitu tahun 74. Kita merestorasi mobil kodok, kita berdasarkan dari semua informasi yang ada di sini, termasuk dengan mesin, body part, dan interiornya. Kita review dari sini. Sehingga kembali lagi dengan konsepnya Pak DB, restorasi di rumah hobi Pak DB adalah back to classic, back to original. Jadi kita memang konsepnya sesuai dengan
asli dari pabrik Jerman. Jadi untuk supaya bisa menjadi original, kita harus pakai buat pedoman. Untuk itu dibutuhkan waktu agak lama proses restorasi mobil kodok ini, karena kita mengutamakan adalah barang-barang yang orisinil, kemudian made in Jerman, jadi banyak part yang kita import dari Jerman, dan itu membutuhkan biaya dan waktu yang sangat lama. Sehingga untuk merestorasi mobil hobi dibutuhkan kesabaran waktu. Kemudian yang gak kalah penting adalah budgeting, duitnya juga membutuhkan tidak sedikit. Ngomong-ngomong masalah VW Beetle atau VW kodok, itu ada seni tersendiri. Jadi saya tuh paling benci, paling jengkel kalau yang namanya VW itu, karena mesin depannya selalu hilang loh, nggak ada. Jadi mesinnya kalau saya buka tuh mesinnya nggak ada. Karena memang mesinnya ada di belakang, ya kan? Itu kelakaran atau bercandanya kita waktu masih sekolah dulu, waktu naik kodok. Yang kedua, kalau tipe tahun tua, yang tahun 60-an, itu kalau ngisi bensin harus buka kap bagasi depan. Ya. Ya kan? Jadi kalau kita ibaratkan orang seperti orang baru lapar, buka. Seninya lagi kodok itu bentuknya, itu kan memang bener-bener seperti kodok. Jadi lucu. Kalau saya terbayang-bayangnya itu waktu SMP, ada gadis manis waktu itu naik VW kodok, aduh, sedap ya, Pak? wes, itu yang akhirnya saya jatuh cinta. Lah makanya pertama kali saya tadi bicara tidak mau mengulas, karena itu sampai sekarang kalau lihat VW kodok warna biru, aduh, selalu inget dia dan dia. Nah ini. Nah, saya punya pengalaman nih Pak De, cerita lucu juga. Ya. Saya pernah punya kodok tahun 66. Sama dengan yang di restorasi Pak De sekarang. Ya. Jadi ceritanya waktu itu saya ngerjain petugas SPBU. Iya. Jadi saya datang, saya sengaja tidak keluar mobil Pak De. Ya. Saya biarin ya kan. Nah itu petugas muter mobil saya. Mana lubang bensinnya? Betul. Akhirnya sampai saya taruhan kalau sampai menemukan, saya kasih uang 100.000 Pak De. Nggak ketemu? Akhirnya nggak ketemu juga. Akhirnya ya depannya dibuka, baru ada tempat bensinnya. Ya, istimewa. Istimewa di sini. Nah. Jadi untuk merawat VW kodok ini sebenarnya tidak susah. Karena mobil ini didesain waktu itu dengan teknologi yang simpel. Tahan banting. Karena apa? Mobil ini mulai keluar itu tahun 1938. Artinya itu waktu zaman perang. Nah, Jerman mendesain mobil ini itu sesimpel mungkin. Salah satu adalah pendinginnya itu tidak pakai radiator. Jadi pendinginnya dia pakai fan atau udara. Sehingga maintenance-nya minim. Yang kedua adalah mobil ini kalau panas nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir mesin itu jebol. Berhenti aja, diamin. Tunggu setengah jam akan jalan lagi. Karena memang mobil ini desain untuk negara yang dingin. Makanya itu pendinginnya pakai udara. Sedangkan di kita ini kan tropis, panas. Sehingga cuaca di Indonesia itu sedikit tidak mendukung dengan desain mobil kodok ini. Itu aja sih. Selainnya untuk mesin, ganti oli seperti biasa, nggak ada masalah. Untuk interior seperti biasa, tidak ada yang istimewa, tidak ada effort yang berlebih untuk memelihara interior. Artinya, interior jangan sering-sering kepanasan.
Karena dalamnya adalah ada vinil. Vinil itu sangat rentan terhadap panas, dia mudah pecah. Jadi kalau bisa untuk melihara mobil kodok ini jangan terlalu lama dijemur di matahari. Untuk eksterior standar, tidak perlu effort juga, tinggal poles-poles aja. Memang kelemahan mobil klasik zaman dulu itu adalah dek bawahnya suka berkarat. Karena metal yang dipakai waktu itu kualitasnya belum bagus. Belum ada unsur untuk anti karatnya. Begitu juga untuk pelapisan anti karatnya memang belum ada. Sehingga banyak mobil-mobil klasik itu penyakit untuk eksteriornya adalah karat. Bagian bawah terutama. Itu aja. Untuk kaki-kaki standar, tidak ada apa-apa. Sehingga pemeliharaan mobil kodok ini praktis, tidak memerlukan sesuatu yang berlebih. Tetapi zaman sekarang mobil klasik itu adalah mobil yang didam-damkan banyak orang tadi. Demand-nya banyak, suplainya semakin sedikit. Sehingga itu menyebabkan harga mobil klasik itu melambung tinggi. Begitu juga spare part-nya. Apalagi yang menyangkut dengan body part, kayak lampu, velg, dan lain-lain, itu sangat mahal. Tapi kalau yang sifatnya fast moving part, itu tidak terlalu mahal. Tergantung mau yang asli Jerman atau yang Cina, itu semua ada di Indonesia. Jangan khawatir untuk spare part. Sobat Otoholik, tidak hanya cowok yang suka VW Beetle atau VW kodok. Di segmen selanjutnya, cewek cantik-cantik, aduh, ternyata pecinta VW kodok. Sebenarnya berbicara mobil VW itu tidak hanya berbicara tempo dulu alias jadul. Kenapa demikian? Karena kalau memiliki VW zaman sekarang itu menunjukkan bahwa kamu adalah seorang penghobi dan pastinya hobi yang kekinian. Berbeda daripada orang-orang lainnya dan bisa menjadi salah satu trendsetter orang-orang gaul masa kini loh. Halo Sobat Otoholik, jumpa lagi dengan saya Lady Butar-Butar dan di samping saya Desi N2. Kami ingin mengulas sedikit tentang mobil VW yang ada di samping saya. Kalau saya senang dan tertarik kepada mobil VW karena satu, dia memiliki bodi yang unik dan seksi. Dan mengingatkan saya akan nostalgia ketika masa saya kecil, rasanya ingin dijemput oleh kekasih menggunakan mobil VW. Tapi sayang, kemarin nggak kesampaian. Mudah-mudahan ke depan mantan pacar saya bisa jemput saya pakai VW yang ada di samping saya. Kalau saya sendiri suka mobil VW karena papa saya koleksi, kebetulan papa saya juga koleksi mobil VW. Sekarang anak saya 2 laki suka banget nih sama mobil VW. Karena bentuknya tuh antik ya, unik gitu loh. Kalau saya sedang mengendarai mobil VW, rasanya saya seperti anggun tapi berani. Kalau saya sendiri kayaknya tuh mobilnya bentuknya klasik ya, unik. Jadi saya serasa kayak princess zaman dulu. Berbicara tentang maintenance terhadap mobil VW, sebenarnya nggak terlalu ribet, just simple. Hanya cukup mengganti oli selama 3 bulan 1 kali. Sebenarnya berbicara mobil VW itu tidak hanya berbicara tempo dulu alias jadul. Kenapa demikian? Karena kalau memiliki VW zaman sekarang itu menunjukkan bahwa kamu adalah seorang penghobi dan pastinya hobi yang kekinian. Berbeda daripada orang-orang lainnya dan bisa menjadi salah satu trendsetter orang-orang gaul masa kini loh.
koleksi mobil VW ini sedikit menguras kantong. Ya, tapi namanya hobi ya itu juga hobi yang positif. Kita juga senang karena bentuknya beda dari mobil-mobil biasanya. Bagi kamu semua yang mau punya keinginan untuk hobi ataupun ingin memiliki mobil VW, jangan ragu, jangan khawatir. Karena satu, maintenance-nya tidak begitu sulit, spare part-nya masih bisa dijumpai, dan pastinya siapa yang mengendarai mobil VW terlihat oke banget dan keren punya. Oke, Sobat Autoholic, untuk segmen kali ini saya ingin membagikan tips-tips untuk perawatan mobil VW Kodok pada umumnya. Yang pertama adalah permasalahan fan belt. Jadi fan belt Kodok ini gampang sekali putus. Itu dikarenakan kondisi fan belt sendiri juga sudah tidak layak untuk dipakai. Ini permasalahannya adalah aus karena umur. Ya. Untuk itu, karburator kalau sudah tidak bisa di setel, artinya langsamnya mobil atau mesin ini sudah tidak bisa dicapai, mau nggak mau harus ada rekondisi, diservis. Syukur-syukur ada baru, itu pasti tambah bagus. Oke, Sobat Autoholic, untuk segmen kali ini saya ingin membagikan tips-tips untuk perawatan mobil VW Kodok pada umumnya. Yang pertama adalah permasalahan fan belt. Jadi fan belt Kodok ini gampang sekali putus. Itu dikarenakan kondisi fan belt sendiri juga sudah tidak layak untuk dipakai. Adapun ciri-cirinya, yang pertama adalah ada retak-retak di fan belt. Ini. Nah, kita bisa lihat nih, retak-retak. Jadi kita bisa cek. Nah, kalau udah seperti ini, itu sebaiknya diganti. Karena ditakutkan di tengah jalan akan terjadi putus fan belt. Oke. Yang kedua adalah permasalahan busi. Yang ini menyebabkan pengapian terhadap mesin itu stabil atau tidak. Kita bisa tahu dari busi itu disebabkan pertama adalah kondisi busi itu sendiri sudah berumur. Yang kedua dari setelan karburator itu bisa terlalu boros. Kita bisa melihat dengan keluaran dari knalpot. Jadi kalau knalpot itu kita hitam, itu udah pasti setelan bensin di karburator itu boros, yang menyebabkan busi juga akan hitam. Contohnya seperti ini. Nah, di ujung busi ini, kalau pengapiannya bagus, setelan karburator bagus, dia warnanya agak kecoklatan, kering. Tapi kalau kita lihat kondisi ini menandakan bahwa setelan karburatornya terlalu boros, sehingga warna hitam. Bensinnya terlalu banyak untuk dibakar. Sehingga solusinya adalah kalau memang busi itu udah kondisinya terlalu lama, minta diganti. Kalau enggak, dibersihkan dengan catatan karburatornya di-setel lagi. Kalau masih bisa di-setel ya. Tapi kalau memang sudah tidak bisa di-setel, mau nggak mau karburatornya harus direkondisi. Oke, itu yang kedua. Sedangkan tip yang ketiga adalah karburator itu sendiri. Ini permasalahannya adalah aus karena umur. Ya. Untuk itu, karburator kalau sudah tidak bisa di-setel, artinya langsamnya mobil atau mesin ini sudah tidak bisa dicapai, mau nggak mau harus ada rekondisi, diservis. Syukur-syukur ada baru, itu pasti tambah bagus. Ketiga.
Yang keempat, yang tidak kalah penting, ini yang jadi isu bahwa mobil kodok, VW kodok ini mudah terbakar. Sebenarnya itu bukan kelemahan dari VW kodok, tapi kelemahan karena posisi selang bensin itu di atas pengapian. Nah, biasanya kita itu tidak terlalu concern terhadap selang bensin. Kita lupa bahwa selang bensin itu sendiri ada umurnya, bisa retak. Nah, karena retak selang bensin itu menyebabkan bensin itu bocor. Kalau sudah bocor, dia akan jatuh ke pengapian ini. Jadi selang itu posisinya ada di sini. Sehingga bisa menyebabkan kebakaran di mesin itu sendiri. Solusinya adalah silakan cek tiap berapa kilo untuk mengganti selangnya. Dengan cara apa? Kalau kita tekan selang itu keras, artinya itu selang sudah getas. Jadi mau nggak mau harus diganti selang baru, selang bensin baru. Oke. Terus yang kelima adalah kondisi fan untuk pendinginan. Ini sangat penting juga, karena ini kan mekanikal, berputar. Jadi juga harus dicek juga. Kalau mobil itu tandanya sering kepanasan, artinya sering mogok, sering macet, itu menandakan bahwa fan untuk pendinginan VW kodok ini sudah mulai bermasalah. Jadi harus dicek lagi, dibongkar. Itu aja untuk masalah mesin. Yang lainnya seperti biasa ganti oli dan lain-lainnya, itu seperti pemakaian mobil pada umumnya. Oke, untuk penggantian oli mesin itu disarankan maksimal 5.000 kilo. Itu sudah harus diganti. Tapi alangkah baiknya sebelum 5.000 itu sudah diganti oli mesin. Kisaran di 3.500 atau 4.000. Sebaiknya diganti oli mesinnya. Sedangkan untuk perawatan kaki-kaki itu bisa disesuaikan dengan lama pemakaiannya atau ritme pemakaian. Semakin sering kita pakai, otomatis umur dari kaki-kaki itu pun akan semakin pendek. Nah, kita bisa merasakan kondisi kaki-kaki itu masih bagus atau enggak dengan kita pertama kita coba jalan. Kalau kita ngerasa bahwa ada bunyi atau tidak kestabilan, itu berarti ada sesuatu busing atau arem yang bermasalah di mobil VW kodok ini. Yang kedua, bisa juga kita bawa ke montir langganan atau bengkel langganan khusus kaki-kaki. Kita bisa minta tolong dicek oleh mereka. Kalau kita memang tidak sensitivitas kita tidak terlalu bagus untuk mobil. Jadi bisa minta tolong ke bengkel langganan kita untuk ngecek kaki-kaki. Itu semua umur kaki-kaki itu tergantung dari pertama seberapa sering kita pakai mobil. Yang kedua, bagaimana kita membawa mobil. Artinya apa? Kalau kita bawanya apik, ada jalan jelek, kita juga harus pelan, itu akan lebih awet dibanding kita bawanya, maaf kata, jorok ya. Jadi kita mau jalanan jelek, kita hajar, itu pasti akan cepat haus dari kaki. Jadi triknya adalah supaya kaki-kaki itu aman, awet, cara membawa mobil perbaiki. Yang lebih baik artinya membawa mobil yang apik.